Di sebuah desa terpencil bernama Pagedangan, tersembunyi sebuah danau yang terkenal dengan julukan Danau Seribu Ikan. Airnya jernih, tenang, dikelilingi pepohonan rimbun, dan selalu menjadi surga bagi para pemancing. Namun, tak banyak yang tahu bahwa danau itu juga dikenal dengan nama lain oleh para tetua desa. Danau Nyi Larat, tempat bersemayamnya makhluk tak kasat mata yang haus jiwa. Tokoh utama kita bernama Dimas, seorang pemuda kota yang hobi memancing. Mendengar cerita tentang danau itu dari seorang kenalan, Dimas pun mengajak 3 temannya, Budi, Ega, dan Rian, untuk berkemah dan memancing di sana. Mereka tiba menjelang sore, memasang tenda, dan mulai memancing di tepian danau yang sepi. Sejak kail pertama dilempar, ikan langsung menyambar. Besar-besar, segar, seperti tak pernah disentuh manusia. Mereka bersorak girang, lupa waktu, hingga langit berubah menjadi hitam pekat. Namun mereka terus memancing, tak menyadari satu hal, danau itu tidak suka dilanggar malam hari. Pukul 23 malam, Ega tiba-tiba berkata pelan, itu ada perempuan di seberang danau." Yang lain terdiam. Di seberang danau yang tertutup kabut, samar terlihat sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menjuntai, mengenakan kebaya lusuh, tak bergerak, hanya berdiri dan menatap mereka. "Biasa aja, mungkin warga," ujar Dimas menenangkan, walau jantungnya mulai berdegup aneh. Namun 5 menit kemudian, mereka semua mendengar suara tangisan, pelan, lirih, seperti berasal dari dalam air. Dan kail milik Budi bergerak hebat. Ia menarik dengan tenaga penuh, berharap ikan besar. Namun yang muncul bukan ikan. Sebuah kepala wanita dengan rambut panjang dan kulit pucat kehijauan meloncat dari air dan menggigit tangan Budi. Ia menjerit, tubuhnya terseret ke danau, ditelan kegelapan. Yang lain panik, berlari, tapi kabut semakin tebal. Mereka terpisah. Dimas tersesat di tengah kabut. Di tepinya, sesosok wanita berambut panjang berjalan mendekat, meneteskan air dari tubuhnya. Wajahnya penuh luka, matanya putih kosong. "Aku lapar. Sudah lama tidak makan. Kau yang melemparkan kail ke rumahku, sekarang kau milikku." Dimas berlari sekuat tenaga, hingga ia tersandung ke dalam danau. Saat kepalanya hampir tenggelam, sebuah tangan muncul dan menariknya ke daratan. Ternyata Pak Surya, penjaga danau. Pak Surya membawanya ke gubuk kecil. "Kalian melanggar aturan. Danau ini bukan hanya milik manusia. Ada penghuni dari dunia lain. Ia butuh persembahan jika ingin ditinggali malam hari. Kalian tidak meminta izin." Keesokan harinya, hanya Dimas yang selamat. Budi, Ega, dan Rian tidak pernah ditemukan. Di tempat terakhir mereka memancing, hanya tersisa pancing patah dan suara gemericik air yang terdengar seperti tangisan. Dimas tak pernah kembali ke danau itu. Tapi setiap malam, ia mimpi memancing di danau yang sama, dan di ujung kailnya, bukan ikan yang menanti, melainkan kepala temannya, tersenyum dengan mata kosong. Pesan tetua desa, kalau kau memancing di danau yang terlalu banyak ikan, mungkin itu bukan keberuntungan. Mungkin mereka sedang menyambutmu. 3 bulan telah berlalu sejak tragedi di Danau Nyi Larat. Dimas tak pernah lagi bisa tidur tenang. Tiap malam ia dibayangi wajah Budi yang terseret air, mata Rian yang terbelalak dalam kabut, dan jeritan Ega yang tak sempat diselamatkan. Namun yang paling mengganggu adalah mimpi itu. Dalam mimpi, Dimas selalu memancing di danau. Ujung kailnya berat. Saat ia tarik bukan ikan, tapi potongan tubuh teman-temannya yang membusuk, lengkap dengan suara perempuan berbisik di belakangnya. "Kau masih berhutang 3 nyawa lagi." Merasa bersalah dan dihantui, Dimas memutuskan kembali ke desa. Ia ingin menebus kesalahannya. Namun saat sampai, ia disambut ketakutan oleh warga. "Pergi saja, Nak," kata seorang nenek. "Kalau kau kembali, dia akan marah lagi." Pak Surya, si penjaga danau, menolak menemuinya. Tapi seorang lelaki tua buta bernama Mbah Gondo bersedia bicara. Mbah Gondo dulunya dukun penjaga danau, tapi sudah pensiun sejak kejadian 10 tahun lalu. Ia bercerita bahwa penunggu danau itu bukan sembarang makhluk, melainkan arwah seorang wanita bernama Nyi Larat, gadis muda yang diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang serakah.
karena menolak dijadikan tumbal pesugihan. Mayatnya dibuang ke danau saat malam purnama. Sejak itu, ucap Mbah Gondoliri, arwahnya menuntut keadilan. Tapi lama-lama, ia berubah. Ia tak lagi cari keadilan. Ia haus darah, dan danau itu kini jadi kuburannya, dan siapapun yang mengusik akan menjadi bagiannya. Dimas tahu ini kesempatan terakhirnya. Ia membawa sesajen dan membaca mantra penenang yang diajarkan Mbah Gondo. Ia berjalan ke danau sendirian dan memanggil sang penunggu. Kabut mulai turun, angin berdesir dingin, air danau bergelombang tanpa sebab. Aku datang bukan untuk melawan, aku datang untuk mengembalikan nyawa yang telah kau ambil. Tiba-tiba, air danau terbelah. Dari dasar danau muncul Nyi Larat, rambut menjuntai panjang, tubuhnya dipenuhi luka-luka, dan matanya kosong namun tajam. 3 temanmu sudah milikku, tapi kau masih hidup. Kenapa? Dimas gemetar. Ia mengeluarkan pisau kecil dan berkata, kalau aku memang berhutang nyawa, ambillah nyawaku, tapi bebaskan mereka. Penunggu danau itu menatap Dimas lama. Lalu, suara perempuan lain terdengar, halus, lemah, seperti suara anak kecil. Kak, aku ingin pulang. Dari dalam air, muncul bayangan Rian, Budi, dan Ega. Mereka berdiri di belakang Nyi Larat, wajah mereka terlihat damai, tapi perlahan mulai memudar. Penunggu danau menjerit, air berguncang hebat, dan kabut menelan semuanya. Pagi hari, warga desa menemukan Dimas pingsan di tepi danau. Ia selamat, tapi tak bisa bicara sepatah kata pun selama berhari-hari. Hingga suatu saat ia kembali ke danau, dan meletakkan papan kayu bertuliskan, danau terlarang, jangan memancing di sini. Danau itu kini sepi, ikan-ikannya tak lagi melimpah. Tapi warga percaya, penunggunya telah kembali tertidur untuk sementara. Tapi suatu malam, seorang anak muda iseng melempar kail ke danau itu. Kailnya bergerak, senyumnya lebar, namun ia tak sadar. Ada tangan yang menarik dari bawah, dan suara lirih pun terdengar. 1 nyawa, cukup untuk membangunkanku lagi. Namanya Ari, pemuda desa sebelah yang baru saja pindah ke Pagedangan bersama ibunya. Ia tak tahu apa-apa soal sejarah danau, apalagi tentang tragedi Dimas dan teman-temannya. Yang ia tahu, dari seorang bocah penggembala kambing, katanya, kalau berani mancing di danau lama waktu malam Jumat Kliwon, ikan-ikannya gede-gede, Mas, bisa dapat sekarung. Ari, yang hobi mancing dan sedang kesulitan uang, langsung tergiur. Malam itu, malam Jumat Kliwon, ia membawa pancing butut dan lampu senter kecil. Danau terlihat tenang, mistis, tapi justru itulah yang membuatnya tertantang. Ia menaruh umpan, dan dalam 10 detik kailnya langsung ditarik sesuatu yang besar. Tarikannya liar, kuat. Ia bersorak, mengira dapat ikan monster. Namun saat ia angkat, seekor ikan mas hitam muncul, matanya merah menyala. Ikan itu bicara, Ari, Ari, Ari. Ari kaget, terpeleset ke belakang. Ikan itu jatuh kembali ke air dan hilang dalam sekejap. Air danau yang tenang tiba-tiba mendidih seperti bisul raksasa. Kabut menyelimuti, dan suara perempuan tua terdengar dari balik kabut. Kau telah membangunkanku. Ari panik. Ia berlari ke arah desa, tapi jalan terasa memutar. Ia kembali ke danau lagi dan lagi, seperti dikurung dalam lingkaran. Dalam keputusasaan, ia berteriak minta tolong. Dan saat itulah, ia melihat sosok laki-laki berdiri di tepi danau. Dimas, yang kini terlihat lebih tua, beruban, dan tubuhnya kurus kering. Kau tak boleh di sini. Kau harus pergi sebelum dia mengambilmu. Namun terlambat. Dari air danau, Nyi Larat muncul kembali. Kali ini, wujudnya berubah lebih menyeramkan. Rambutnya berapi-api, matanya bolong, dan di dadanya tergantung kail berkarat penuh darah. Ia melayang mendekati Ari. Tapi tiba-tiba, Dimas berdiri menghadang. Ambil aku lagi. Tapi biarkan dia pergi. Nyi Larat berhenti. Ia menatap Dimas, lalu menatap Ari. Kau sudah pernah selamat, Dimas. Sekarang, gilirannya. Ari menjerit. Ia merasa tubuhnya ditarik dari dalam. Dingin, berat, seperti ditenggelamkan dari dalam dirinya sendiri. Namun tiba-tiba,
muncul cahaya terang dari dalam tas Ari. Sebuah benda mirip koin emas berlambang ikan, pemberian kakeknya sebelum meninggal. Kakeknya dulu seorang nelayan yang pernah selamat dari badai dan katanya, koin ini adalah pelindung dari kutukan laut. Cahaya itu membuat Nyi Larat menjerit kesakitan. Air danau bergelora, kabut menghilang. Sosoknya larut bersama pusaran air, lalu menghilang. Pagi harinya, warga menemukan Ari dan Dimas tak sadarkan diri di tepi danau. Saat terbangun sudah banyak warga datang dah. Dimas berpesan jangan pernah memancing di danau ini lagi. Ari menyimpan koin emas itu dalam kalung dan bersumpah takkan pernah kembali memancing di danau itu lagi. Lalu para warga serempak membuat plang di pinggir danau tersebut bertuliskan, danau larangan dilarang memancing di tempat ini.